Halaman 24 itu di tengah, atau kalau kita hitung dari atas barisnya baris ke-19. Di tengah, al-ityanu biha alal wajhil ladzi amarallahu, itu waqala ta'ala. Waqala ta'ala di tengah. Ujungnya al-ityan biha alal wajhil ladzi amarallahu, tapi kita waqala ta'ala yang akan kita lihat. Sudah ketemu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghamiri minanuh, al-azimi ni'amuh, al-fa'idi nawaluh, al-mutawatiri karamuhu wa ala'uh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus Ketua DKM Masjid yang kami muliakan, Al-Ustadz Al-Haj Saiful Hidayat, yang kami muliakan Al-Ustadz Hidayat, dan juga para asatidz dan ustadzat serta orang-orang tua kami yang kami hormati. Pada pagi ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini dalam rangka kita mengikuti rangkaian kegiatan taklim. Mudah-mudahan semuanya ini akan senantiasa menjadi bekal pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembicaraan kita berkaitan dengan kitab yakni An-Nasaih Ad-Diniyah. Masih bicara masalah salat dan kekhusyuan. Salat bukan dari segi rukun syarat, tetapi itu juga nanti setelah itu ada kaitannya juga, disinggung sedikit, tapi lebih kepada masalah ruh salat itu sendiri ya, bermakna atau tidak salat kita. Jadi dari segi tasawufnya, bukan dari segi fikihnya. Baik, kita lihat halaman 24 baris yang ke-19 atau di tengah itu. Dari al-ityanu itu beda yang lalu tuh, al-ityanu biha alal wajhil ladzi amarallah. Jadi melaksanakan sana wal iqamatu lis sholati, iya yang namanya menegakkan salat itu adalah al-ityanu biha, mendatangkan salat itu atau mengerjakan dengan suatu alal wajhil ladzi amarallah, berdasarkan cara yang diperintahkan oleh Allah. Baru waqala Allahu, kita lihat. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha, sungguh beruntung, al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina, yang mereka itu, hum, mereka itu, fi sholatihim, di dalam sholatnya, khasyi'un, yakni khusyuk, konsentrasi, tidak terbagi perhatiannya, tetapi hanya untuk Allah. Sehingga dari sini beberapa ulama termasuk Imam Al-Ghazali, dan kalau kita lihat di dalam yang kita baca kitab dengan Kiai Haji Nawawi ya, Irsyadul Ibad, di sana ada
ulama itu yang menjadikan kekhusyuan itu sebagai rukun dari sholat. Jadi rukun sholat itu khusyuk mereka masukkan rukun gitu. Dan itu memang makomnya berbeda untuk makom mereka. Karena mengambil dari ayat ini alladzina hum, yakni orang-orang yang mereka itu fi sholatihim khasyi'un, di dalam sholat mereka tuh khusyuk. Itu yang aflaha. Berarti kalau kagak khusyuk kagak aflaha gitu. Dan penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap sholat yang kita lakukan adalah lebih kepada penilaian secara batin. Kekhusyuan itu tadi yang dinilai khusyuknya. Paling tidak kata ulama, pada saat kita takbiratul ihram, mulai sholat dengan takbir itu Allahu Akbar, itu kita ingat Allah. Paling tidak itu. Dan setelah itu juga seharusnya kita ingat terus. Kan seringkali bahwa perhatian hati kita itu dibawa kemana-mana oleh setan, dibawa keliling. Sehingga kalau kita sholat sendiri kadang-kadang kita lupa ada berapa rakaat nih. Karena hati kita tuh diajak ngayab oleh setan kemana-mana. Ada sih ruhnya di situ, ada jasadnya tapi ruhnya itu ada kemana-mana. Habis dari pasar tadi ingatnya pasar aja, pasar sampai lorong-lorong pasar, nawar kagak jadi, nyesel banget rasanya di hati. Itu terlintas dalam pikiran, enak diajak oleh setan tuh. Nah ini tidak khusyuk. Sehingga kembali bahwa sebagian ulama memasukkan khusyuk itu ruknun min arkanis sholah, termasuk rukun. Kalau rukun kita jadikan rukun sholat, ya kagak sah sholat kita. Rukun itu kan hal-hal yang memang harus ada di dalam sholat, yang namanya rukun. Kalau tidak ada rukun tersebut berarti tidak sah gitu. Itu kan yang rukun buat ukuran kita lah 14 atau 17 kalau dimasukkan tumakninahnya di situ. 17 rukun, 14 rukun. Tumakninah 17 jadinya. Itu yang makom seperti kita. Kalau ulama-ulama yang sudah mereka disebutkan orang-orang yang bukan sekedar abror, tetapi orang-orang yang sudah muqarrabin, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu berbeda. Ini karena ayat di dalam Al-Qur'an mengungkapkan fi sholatihim khasyi'un ila qaulihi ta'ala walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, dan juga mereka yang terhadap sholatnya itu yuhafidun, memelihara. Nanti memelihara akan dikemukakan kaitannya dengan masalah pemeliharaan secara jasad dan pemeliharaan secara sir, artinya secara maknawiyah dari sholat tersebut, jasadi dan maknawi dari sholat tersebut. Jasad kaitannya dengan masalah fikih, yakni takbiratul ihram, ruku, sujud, ini kan jasad yang kelihatan, yang zahir. Kemudian yang batinnya adalah tadi kekhusyuan, kerja hati. Sebab kalau kita tidak melatih untuk khusyuk, nanti sholat kita itu begitu diperiksa banyak kekurangannya, itu kemudian amal-amal yang lain itu akan lebih detail lagi diperiksa. Karena sholat ini mempengaruhi amaliyah kita, mempengaruhi diri kita, berkaitan dengan masalah kebaikan-kebaikan. Kalau sholatnya itu baik, orang kalau sholatnya itu khusyuk, sholatnya itu sesuai dengan syarat dan rukunnya, itu udah pasti orang itu benar itu. Kalau sholat dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Iya, dia tidak akan melakukan perbuatan keji dan munkar, perbuatan-perbuatan maksiat dia tidak akan lakukan. Dan juga jiwanya itu lembut, gambaran orang beriman dah. Dan termasuk adalah akan terdorong dia semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau kita masih merasakan sholat itu merupakan satu beban, berat rasanya,
nanti yang lainnya akan berat juga, kebaikan-kebaikan yang lain. Tilawah, infak, sedekah, menolong orang, itu akan menjadi berat juga. Maka dari itulah bahwa yang pertama akan diperiksa di akhirat kelak itu berkaitan dengan masalah sholat. Kalau sholatnya itu baik, yang lain udah checklist dah, udah bagus semua. Udah sholatnya udah bagus semua. Tetapi kalau tidak, ya, itu di dalam Irsadul Ibad juga diceritakan, itu kalau tidak khusyuk bahwa sholat itu akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita melipat barang-barang yang sudah jelek, yang udah pada bolong, pakaian kita udah bekas, pakaian udah jelek-jelek lah, nggak layak pakai. Kan kita ngelipatnya sembarangan. Ya. Tapi kalau yang masih bagus-bagus kan kita setrika rapi gitu. Tapi kalau sholat jelek itu akan dilipat sholat kita itu dan dilemparkan ke muka kita tuh perbuatan kamu dulu di dunia. Ya, makanya nanti di sini termasuk adalah orang yang sholat kemudian kekhusyuannya tidak ada sama sekali, ya akan menjadi iqab buat dia, akan menjadi siksa buat dia. Naudzubillah. Ya. Wa ala salawatihim yuhafizun wa qala Allah taala illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, alladzina hum ala salatihim daimun, yang mereka itu terhadap salatnya itu senantiasa daimun, ya, terus menerus, senantiasa istiqomah, ya. Terutama sholat 5 waktu, jangan sampai kita bolong-bolong. Gak ada lah ukuran orang-orang yang sudah ngaji kemudian sholatnya gak pernah dia meninggalkan sholat. Daimun, senantiasa sholatnya. Fastasnahum, maka Allah mengecualikan mereka min nau'il insanil makhluki, dari macam manusia yang diciptakan, alal halai wal jazai, alal halai wal jazai, itu adalah secara khusus manusia itu diciptakan di atas keluh kesah, inda masih syarri lahu, pada saat dia menghadapi tersentuh keburukan, ya. Pada saat dia menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, ya, dia tuh gelisah, ya. Hari ini, ya, belum ada beras untuk dimasak, gelisah, ya. Kemudian anaknya sakit, gelisah, ya. Itu manusia keluh kesah, gelisah, enggak tenang-tenangnya. Wal man'i, dan juga mencegah inda masril khairi lahu, pada saat dia diberikan sentuhan kebaikan. Kaitan dengan masalah harta kesenangan, dia itu tidak mau bayar zakat, man'i namanya, mencegah untuk menunaikan zakat. Ka'annahu subhanahu yaqulu, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berkata, innal musallina, sesungguhnya orang-orang yang salat, senantiasa salat, khusyuk di dalam salatnya, alal haqiqati, ya, sebenarnya laisu, tidaklah mereka mimma yahla'u wa yazza'u wa yamna'u, mereka tidak orang-orang yang keluh kesah, gelisah dan mencegah untuk melakukan kebaikan. Jadi dikecualikan tadi, isnahumullahu, Allah mengecualikan orang-orang yang sholat itu tidak seperti itu, tidak gelisah. Tapi pada saat dia menghadapi asyar, ya, kemudian dia bersabar menghadapi, ya, hal-hal yang tidak mengenakan. Dan begitu pula pada saat dia menghadapi al-khair, ya, kebaikan, dia bersyukur kepada Allah. Pada saat dia menghadapi keburukan, dia sabar menghadapi musibah dan lain sebagainya yang tidak mengenakan. Dan pada saat menghadapi hal-hal kebaikan yang menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana, dalam hadis Nabi, khairan lahu,
idza asabathu dharra'u sabara wa kana khairan lahu wa idza asabathu syarra syakara wa kana khairan lahu. Sabar dia menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan dan itu kebaikan buat dia, khairan. Dan juga termasuk ya dia itu ya pada saat menghadapi sarra, hal-hal yang menyenangkan, dia bersyukur dan itu kebaikan buat dia, kebaikan fid dunya wal akhirah. Di dunia tenang jiwanya, ya di akhirat juga Allah akan memberikan ganjaran pahala yang bi ghairi hisab. Orang yang sabar itu tanpa hisab, tanpa perhitungan, banyak berlebih ya. Dan begitu pula bersyukur ya. Itu karena dia menghadapi hal-hal yang menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu, aku katakan, kata pengarang, li'anna hadhil awsafa, karena sifat-sifat yang disebutkan tadi, yahla, al-hala, al-jaza, al-man'u, li'anna hadhis sifat al-awsaf, karena sifat-sifat ini minal munkar, termasuk kemunkaran. Jadi kalau kita mengeluh Allah tidak berikan rezeki hari ini, kemudian kita poya-poya Allah berikan kebaikan, ya bukan dikeluarkan untuk infak sedekah, ya kemudian yaitu semuanya adalah sifat-sifat kemunkaran. Wa qad qala ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata, dan dirikanlah salat, laksanakanlah salat, tegakkanlah salat. Yang dimaksudkan tegakkan itu tadi di atasnya sebelumnya adalah al-ityanu biha ala wajhil ladzi amarallahu, yakni menegakkan salat itu adalah melaksanakan, mendatangkan salat itu berdasarkan cara yang Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan kepada kita. Aqimis sholata lidzikri, ada ayat lain. Dirikanlah salat dalam rangka mengingat aku, ya. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan mengingat urusan masalah keduniaan, masalah yang lain, tapi khusus konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lagi-lagi diceritakan di dalam Irsyadul Ibad bahwa satu saat Imam Ali karramallahu wajhah di dalam harbin minal hurub, menghadapi satu peperangan gitu, dari peperangan dihadapi. Kemudian pernah bahwa di bagian kakinya kalau tidak salah itu tertancap anak panah. Kemudian anak panah itu dicabut, ujungnya itu yang segitiga itu patah di dalam, ya di dalam kakinya itu patah. Kemudian kata para sahabat, ini mah kalau kagak dibelek kagak bisa, harus ditores, diambil tuh ujung panahnya. Kemudian kata Imam Ali, udahlah, sekarang saya sholat dulu, nanti pada saat saya sholat, ya ambil ya. Sholat, kemudian pada saat sedang sujud, kalau salah sujud, ya. Kemudian ditores oleh sahabat, diambil anak panah yang tertinggal di kakinya. Ya. Selesai sholat, salam, kemudian Imam Ali katakan, udah kamu cabut belum? Kok kagak terasa lah sama dia, ya kan? Udah wahai khalifah, ini sudah cabut ya. Sampai begitu tuh ya. Pada saat sholat saking khusyuknya, kemudian sampai di belek dia punya kulit, dia punya dagingnya tidak terasa. Kalau kita jangankan di belek, nyamuk aja juga menggigit, kita tepok kan gitu ya. Itu nyamuk ya, gatal ya. Kemudian ada gatal kita garuk. Apalagi ada orang tuh yang sholat kagak ada berhenti-berhentinya, bergerak kadang-kadang digaruk sini, pindah lagi kemari, kemudian jenggotnya ditarik-tarik. Ya. Ini kan gerakannya banyak, kagak ya, menandakan mestinya kagak khusyuk karena dia ya, ada pekerjaan lain yang dilakukan di situ. Ya. Jadi sampai begitu kekhusyuan, ya, tidak terasa dia itu. Ya. Pada saat diambil anak panahnya itu tadi, ujung anak panah ya. Itu yang pasti ada di Irsyadul Ibad ya, diceritakan wallahu a'lam mengenai
kesohihan atau dhaif ya. Yang pasti itu ulama kemukakan intinya adalah menekankan kepada kita walaupun tidak sekhusyuk itu, paling kagak di dalam sholat kita adalah khusyuk ya, ada khusyuknya gitu. Begitu pikiran kita kemana-mana kita tarik lagi, kita lagi menyembah Allah nih ya. Makanya disitulah termasuk ada takbiratul ihram dan ada takbir intiqal namanya. Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain itu pakai takbir. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Itu untuk mengembalikan konsentrasi kita. Allahu Akbar. Ya, sami Allahu liman hamidah. Allah dengar. Ya. Allah Maha Besar. Sehingga konsentrasi jangan yang lain ke Allah. Allahu Akbar. Mestinya begitu. Ya. Melalui takbir intiqal. Sifat ini adalah sifat kemunkaran. Karena Allah berfirman, laksanakanlah sholat, dirikanlah sholat sehingga sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Walidzikrillahi akbar, dan juga untuk mengingat Allah Maha Besar. Fal musallil muqimu, maka orang yang sholat yang betul-betul menegakkan sholat, sholatnya kagak bengkok, sholatnya kagak loyo gitu kan ya, menegakkan lah, artinya ada isinya sholatnya itu muqimun namanya. Maka orang yang sholat al muqimu lis sholati, yang menegakkan sholatnya, kama amarallahu wa rasuluhu, sebagaimana yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan, tanhahu, maka sholatnya akan mencegahnya, tanhahu sholatuhu, sholatnya akan mencegahnya, an fi'li, dari perbuatan, ma yakrahuhullahu minhu, dari perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mislu hadhihi sifat al-madhkurah wa ghairiha minal makarih. Yani berupa sifat-sifat yang tersebut dan yang lainnya dari hal-hal yang memang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya al-makruhat ini bagian-bagian yang perlu kita taubat di dalam kitab Al-Minahus Saniyah. Di sana pengarang membuka kitabnya itu dengan babut taubati, bab taubat. Ya. Jadi di sana dibagi dua, bahwa di dalam agama ini ada yang bagian haramnya gitu, bagian apa namanya, bagian manhiyat, larangan. Ya. Bagian manhiyat, bagian larangan itu ada al-muharramat yang diharamkan, ada al-makruhat yang dimakruhkan. Jadi haram dan makruh ini adalah bagian dari al-manhiyat ya, yang dilarang oleh Allah, yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk kalau kita belajar sholat itu kan ada furudus sholat atau arkanus sholat, ada lagi sunanus sholat, ada lagi makruhatus sholat ya, ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang makruh di dalam sholat ya. Jadi yang makruh ini termasuk walaupun tidak dosa dari segi definisi makruh itu adalah ya apa namanya, la yu'aqabu ala fi'lihi yusabu ala tarkihi, yakni tidak disiksa bagi orang yang mengerjakannya tetapi mendapatkan pahala orang yang meninggalkan hal-hal yang makruh ya. Dan termasuk kata ulama bahwasanya meninggalkan hal-hal yang sunnah di dalam sholat adalah makruh hukumnya ya. Jadi yang sunnah itu selama masih bisa kita lakukan. Itu yang sunnah apa? Tadi takbir intiqal itu sunnah. Maka kita harus tahu mana bagian rukun, mana bagian sunnah, mana bagian makruh ya. Jadi meninggalkan yang sunnah itu makruh hukumnya. Doa yang kita baca nanti ada kan sunnah hayat ya.
Ada lagi sunnah, apalagi satu lagi ab'ad. Sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Kalau sunnah hayat yang biasa-biasa saja ditinggalkan, enggak perlu sujud sahwi. Kalau ab'ad, kalau adalah sunnah yang kalau kita tinggalkan, kita disunahkan lagi untuk sujud sahwi. Ya. Misalnya kunut, kan buat kita itu adalah sunnah ab'ad, itu sunnah yang perlu sujud sahwi. Kalau kita tinggalkan sengaja atau tidak sengaja, sujud sahwi. Ya, kalau tidak sujud sahwi, sah nggak salat subuhnya? Ya sah juga, karena sujud sahwinya itu sendiri sunnah juga. Ya. Kalau sunnah yang sifatnya biasa-biasa saja, tidak harus ditutupi, tidak harus ditambali dengan sujud sahwi, itu adalah bacaan kita. Ya. Sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'al min syai'in ba'du. Wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya. Itu sunnah tuh, bagian sunnah dalam salat. Ya. Kemudian baca doa setelah tahiyat. Ya. Yang Kiai Haji Nawawi itu sering menekankan kita, jangan kagak dibaca tuh. Begitu habis Hamidum Majid itu baca, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Allahumma fil lima qaddamtu wa ma akhartu wa asrartu wa alantu wa ma asrartu wa anta alamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Itu baca, ya. Kalaupun imamnya baca, kalau imamnya salam ya udah kita putuskan aja salam. Kan imam itu untuk diikuti, ya. Jadi kalau imam itu salam ya salam, jangan kita baca terus. Ya. Imam itu udah bangun dari sujud, bagian akhir sholat, kita bangun dari sujud. Kadang-kadang kita ada yang sujud lama, imam udah lama duduk, udah tahiyat akhir, ya, udah lama dia masih sujud aja, nggak perlu, ya. Jadi ikutin imam. Kalau mau sujud lama, sholat sendiri, sholat sunnah, ya sepuasnya situlah sujud. Kalau giliran berjamaah, ikutin imam. Imam bangun, kita bangun, jangan kemudian kita sujud terus, ya, nggak bagus. Jadi kembali bahwa tadi orang yang sholatnya itu benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan meninggalkan termasuk yang makruhat, yang makruh, apalagi yang haram, udah pasti dah. Ya, dia tinggalkan. Karena tanhanil fahsya wal munkar. Jadi ulama menganggap yang termasuk larangan itu adalah hal-hal yang makruh di samping hal-hal yang haram itu adalah larangan. Yang dalam bab itu tadi Al-Minah Husaniyah, di dalam kitab Al-Minah Husaniyah, ya wajib kita untuk bertaubat dari hal-hal yang makruh dan hal-hal yang haram. Dan tadi kembali ulama mengungkapkan meninggalkan hal-hal yang sunnah di dalam sholat hukumnya adalah makruh. Ya. Baca surah setelah Fatihah itu sunnah. Ya, kalau kita tinggalkan jadi makruh. Kecuali kita udah keteter sama bacaan imam, imamnya cepet banget bacanya misalnya, ya, kita nggak sempet baca lagi tuh, ya, nggak baca surah, cuma baca Fatihah aja, imam udah langsung ruku, ikutin imam, dan jangan baca karena sunnah kan, ya. Ya. Kalau masih ada waktu ya baca surah, walaupun pendek, cuma inna a'tainakal kautsar misalnya bacanya yang pendek. Minal makari. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang melihat Nabi salat itu kan para sahabat. Kita mah kagak ketemu Nabi, jauh. Ya. Para sahabat, ya. Sahabat diperintahkan. Nah kemudian ya, perintah untuk melihat itu juga sebagaimana aku laksanakan sholat, tabiin melihat sholat sahabat, ya. Tabiin ya melihat sholat tabiin, gitu kan. Nggak ketemu langsung kepada Nabi. Jadi berguru. Di sini pentingnya bahwasanya berguru berkaitan dengan masalah sholat, masalah fikih itu harus tahu, ya. Sesuai dengan apa yang Nabi laksanakan dan kemudian sudah disusun oleh ulama melalui kitab-kitab fikih cara-cara Nabi melaksanakan sholat. Itu perintah untuk shallu kama raaitumuni usolli.
Fal musalliyu, maka orang yang sholat itu alal itba'i wal iqtida. Ibadah secara umum itu adalah al-ittiba lal ibtida, yakni mengikuti dan bukan buat sendiri. Ibtida itu bid'ah, artinya buat sendiri. Jadi yang namanya sholat dan ibadah lain, fal musalli alal ittiba, dia itu harus mengikuti Nabi, wal iktida, sama mengikuti juga, al iktiba mengikuti. Bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi sholatihi, di dalam sholat Nabi, alal wajhi, fi sholatihi, di dalam sholatnya orang yang sholatnya, alal wajhil ladzi, ya, berdasarkan cara yang naqalathu ulamaul ummah minas salafi wal khalafi radhiyallahu anhum, ya. Jadi berdasarkan cara yang memang dinukil, diambil oleh para ulama umat ini dari ulama salaf. Ulama salaf itu di zaman sahabat, ya. Sayyidina Ali, Aisyah, itu ulama tuh, samping sahabat juga ulama. Jadi ulama di masa sahabat salaf ngambil dari situ, wal khalaf, dan juga ulama yang terkemudian, tabi'in dan selanjutnya. Ada istilah juga ulama al-mutaqaddimin yang terdahulu dan ulama al-mutaakhirin yang berikutnya, yang sekarang, yang sampai kepada kita. Itu berdasarkan apa yang mereka nukil, yang mereka ambil, ya, dari guru-gurunya, gitu kan, di atasnya, sehingga sampai kepada Rasulullah dalam sabdanya, ya, shollu kama ra'aitumuni usolli, ya. Jadi enggak menyimpang, harus ittiba. Al aslu fil ibadati, al aslu fil ibadati al ittiba dunal ibtida. Asal dasar di dalam ibadah adalah mengikuti apa yang sudah dicontohkan, bukannya membuat yang baru, ya. Maka kata Abdul Karim Zidan di dalam bukunya Usulud Dakwah, bahwa salah satu ciri dari Islam itu adalah al-mithaliyat, contoh. Jadi ada contohnya, enggak sembarangan ibadah kita ngebuat-buat sendiri, ngarang-ngarang, kagak. Harus belajar dari guru, ya. Dunal ibtida, bukan membuat-buat, tapi mengikuti apa yang sudah ada, yang sudah dicontohkan oleh Rasul. Wal musalliul ma'dudu, dialah orang salat yang dianggap indallahi, di sisi Allah, minal muqimina lis-salati wal muhafidhina 'alaiha, termasuk orang yang menegakkan, melaksanakan salat secara maksimal dan memelihara salat tersebut. Itu yang dimaksudkan, ya, berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya yang dicontohkan oleh Nabi, dilihat oleh sahabat, kemudian diikuti oleh sahabat, diikuti oleh tabi'in sampai kepada kita, tabi'in panjang lah sampai kepada kita. Itu yang dianggap oleh Allah tuh, salatnya benar, ya. Tsumma inna lis-sholati, kemudian sesungguhnya salat itu, atau di dalam salat, suratan zahiratan, hakikatan batinatan, sesungguhnya salat itu mempunyai suratan, gambaran, zahiratan, secara zahir, kelihatan, bisa dilihat salat gerak-geraknya, ya. Ini namanya surah, ya, surah zahirah. Lisolati suratan zahiratan wa haqiqatan, dan juga hakikat salat itu, wa batinatan, dan juga batin. Di samping zahir tadi batin, hakikat maknawi sesungguhnya, batinatan. La kamala lis-salati wa la tamama laha illa biqamatihima jami'an. Tidak akan sempurna, la kamala lis-salati, bagi salat, wala tamama, dan tidak sempurna sama tamam, kamal, ya. Tidaklah sempurna salat illa, kecuali biiqamatiha, dengan menegakkan keduanya, baik
secara zahir kelihatan geraknya dan batin. Ya, ruku itu rukunya harus benar. Ya, ibaratnya itu kan kata ulama kalau kita ruku itu di belakang kita ditaruh air di gelas gitu kagak jatuh. Ya, karena lempeng rukunya itu. Kalau kebangetan nunduk, melorot dia turun ke bawah. Ya. Kemudian enggak begitu nunduk, begitu juga jatuh dia. Jadi ukurannya adalah bagaimana kita tuh ya lurus lah, ya rukunya itu. Ya. Kalau enggak begitu, mengurangi nanti. Ya. Sujud, begitu juga sujud. Ya. Sujud, ya, yang harus memenuhi rukun sujud. Di dalam sujud itu ada rukunnya, ya. Yakni ada 7 rukun. Ya, pertama adalah kening kita, jidat, ya. Kemudian telapak tangan pada saat kita telapak tangan, jidat, telapak tangan, ya. Kemudian dengkul, lutut 2, kemudian ujung jari kaki yang harus dilipat ditekuk gitu, ya. Itu 7 rukun sujud harus dipenuhi. Kalau kemudian digantung pada saat sujud kakinya kagak diginikan, tidak berdiri, digantung gitu, dilempeskan, kata orang Betawi itu lempes, ya, letoy gitu kan, ya. Itu kagak sah, nggak boleh. Atau juga ya jidat, kalau kita di dalam mazhab Syafi'i jidat kagak tersentuh karpet ya, atau sajadah nggak bisa. Sering kan orang pakai peci itu ditundukkan, ya. Atau dipakai imamah, sorban dilipat namanya imamah. Ya dipakai imamah seperti ini, imamahnya itu sampai menutup. Ya. Nah itu dalam mazhab Syafi'i sih kagak sah tuh hukumnya, karena dia itu terbawa. Atau ibu-ibu biasanya sholat, begitu dia sholat itu giliran sujud mukenanya digelar ke depannya sehingga dia sujud di atas mukena, kagak sah. Ya, nggak boleh, ya. Karena mukena itu ngikut ke atas, kecuali mukenanya gede banget kagak ngikut. Itu bisa, tapi kan nggak mungkin mukena kegedean, gede apa namanya kepanjangan, panjang banget ya. Ya, nggak boleh di atas mukena begitu. Ada kan orang yang begitu, Allahu Akbar ditebar mukenanya, dia sujud di atas mukena. Bagaimana kalau sorban? Sorban nggak apa-apa taruh, karena dia kagak ngikut ke atas. Ya, sorban tuh yang kita bawa. Istilahnya apa? Ada 3 istilah itu sorban yang di leher dengan yang di pundak ini ada istilahnya. Ya, kalau yang diikat kayak gini imamah namanya. Ya. Jadi kalau sorbannya itu ditaruh di bawah di lantai boleh, karena dia tidak ngikut ke atas. Ya, begitu kita diri itu dia kan kagak ngikut ada di situ. Ya. Nah ini ya termasuk adalah gerakan sholat itu perlu dipelajari. Kemudian batinnya begitu pula, secara batin adalah isi yang ada di dalam hati kita, ya. Kekhusyuan tadi kaitannya. Dan semuanya itu harus ada, sebab kalau tidak ada berarti tidak sempurna, tidak tamam, ya. Dia sholatnya itu tidak sempurna, tidak kamal, ya. Apalagi yang perlu diperhatikan, fayal kima wal qira'ah haqiqatu batinlah kamal wala tamam laha illa bi qamatiha jami'an. Fa amma suratu al zahira, maka dijelaskan adapun gambarannya secara zahir fahiya al qiyam, yakni berdiri, dan berdiri lurus ya, jangan bengkok, jangan dibengkokin. Makanya gitu baca sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu itu lempeng dulu, jangan sambil nunduk ini masih jalan rabbana lakal hamdu. Ya. Itu harus lurus dulu, ya. Nah ini gambaran secara zahirah yang terlihat, ya. Wa amma fa amma suratuha adh-dhahiratu fahiyal qiyamu wal qiraatu, dan bacaan. Bacaan kan kedengaran, itu termasuk yang zahir. Bacaan Fatihah lebih-lebih bagian rukun salat Fatihah, dan bacaan Quran, dan juga bacaan doa-doa, ya. Dan itu harus berbunyi ya, sama dengan bunyi harus kedengaran. Kita takbiratul ihram kalau cuma mangap doang kagak sah. Allah itu kagak bunyi. Cuma mangap doang mulutnya. Kagak ada huruf, harus kedengaran huruf untuk kita. Allahu Akbar. Kita dengar, apalagi imam harus dia kencang bacanya, ya. Jadi enggak boleh cuma dia kelihatannya ya mengucapkan tetapi tidak ada suaranya.
nggak bunyi, suara itu harus didengar, semua huruf Allahu Akbar itu harus dia sendiri ya dengar ya. Jadi kembali yakni wa amma mana tadi, amma haqiqatul batinah, qiraah, ruku gerak ruku, wasujud ini namanya yang zahir yang kelihatan, wa nahwi dzalik dan seumpamanya lah ya. Min wadhaifis sholati zahirati termasuk adalah dari tugas-tugas salat yang batin, yang zahir yang kelihatan. Wa amma haqiqatihal batinatu adapun hakikat yang batin famithlul khusyu'i ya, itu umpamanya adalah khusyuk, wa huduril qalbi dan juga menghadirkan hati ya. Jadi hati kita hadir ya, khusyuk, huduril qalbi, wa kamalil ikhlasi dan sempurna keikhlasan, wat tadabburi dan kemudian merenungkan dalam sholat itu, merenungkan hati kita sedang ibadah, wat tafahumi dan memahami lima'anil qiraati dari apa yang kita baca. Bacaan Qur'annya itu paling tidak Fatihahnya yang rukun, kemudian bacaan-bacaan doanya kan banyak sekarang buku yang dari diterjemahkan, baca itu tahu tuh, harus tahu ya supaya lebih khusyuk. Lima'anil qiraah wa tasbih dan juga begitu pula tasbih subhanallah pahami, wa nahwi dzalik dan juga seumpamanya min wadhaifis sholatil batinati yang termasuk adalah ya tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan salat secara batin. Fa dhahirus sholati fadzahirus sholati maka zahirnya salat itu hadzul badani wal jawarihi wal batini ya, yang zahir salat itu maka kesimpulannya yang zahir itu adalah bagian badan yang kelihatan, wal jawari dan anggota tubuh, wa batinus sholati dan batinnya salat, isinya salat adalah ya hadzul qalbi bagian hati, tugas hati, wasirri dan bagian dalam diri kita, jiwa. Kadang-kadang disebutkan hati, kolbi, kemudian ada lagi nafsun, ya jiwa. Ya, itu banyak penyebutan-penyebutan untuk bagian dalam diri kita. Asirri, ya. Lawannya alaniyah. Makanya ada doa Nabi ajarkan, ya Allahumma ij'al sarirati khairan min amthilati. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jadikanlah bagian dalamku, bagian sirku yang kagak kelihatan lebih baik daripada yang kelihatan, yang tampak. Ya, karena kalau bagian dalamnya itu yang tidak kelihatan itu sudah bagus, otomatis biasanya penampilan bagian luar juga akan yang bagus-bagus juga. Ya. Jadi dalam itu gambaran luar. Ya. Dikit lagi kita percepat, dikit lagi sampai titik. Fadhahirus salati hadil badan wal jawari wal adul qalbi was sir wa dzalika mahallu nadril haqqi minal abdi, dan itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Ya, gerakannya benar apa enggak dari segi fikih. Isi hatinya benar enggak, dia lagi sholat betul-betul. Dia menghadap Allah dan dia ikhlas. Itu yang dinilai itunya. A'ni qalbahu, yakni hatinya, wasirrahu dan juga sirnya. Qala Imam Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali ya. Barangkali sampai situ dulu dah, masih kepanjangan juga sampai titik ya. Qala Imam Al-Ghazali. Baik, itulah yang kita perbincangkan, dan pada kesempatan yang akan datang masih pembicaraan sholat, termasuk sambungannya tuh yang tadi, dan juga wa minal muhafadzati ala sholati wal iqamati laha, dan termasuk memelihara sholat, menegakkan, meluruskan sholat itu adalah kamalut thaharah, sempurna berkaitan dengan masalah toharoh. Mulai toharoh sholatnya itu sudah dinilai bagaimana toharohnya. Kalau toharohnya sembarangan ya udah sholatnya kagak benar juga. Ya,
Toharonya, bersucinya, wudunya kagak sah, sholatnya juga kagak sah. Makanya pelajari juga toharoh wudu. Dari mulai toharoh penggunaan air, ya. Air ada air mutlak, ada air musta'mal, ada air mutanajjis. Yang bisa kita pakai untuk wudu adalah air mutlak, ya. Air mutlak, air yang lain ya tidak bisa, ya, untuk kita pakai wudu. Dan juga untuk bersuci, ya. Makanya di sana kaitannya dengan bersuci itu termasuk adalah istinja, ya. Istinja itu bersih-bersih dari kita buang air kecil atau buang air besar. Penggunaan airnya, cara istinjanya bagaimana, udah benar atau belum, ya. Wudunya, kemudian meningkat ke atas, ya, udah wudu, kemudian sholatnya, ya. Dan ini akan dibicarakan berkaitan dengan masalah tasawufnya, karena kitab ini adalah kitab tasawuf, tidak berkaitan dengan masalah cara-caranya gitu, lebih kepada tasawuf. Dianggap bahwasanya cara-caranya kita udah bisa gitu kan. Atau nanti bisa juga kita singgung sedikit berkaitan dengan masalah-masalah yang sifatnya secara zahir, yang kelihatan secara zahir, ya. Masih panjang pembicaraan sholat ini, ya. Alhamdulillah, ya, karena sholat itu adalah memang yang paling pokok. Baik, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah anta ja'ala jami'a a'malina wa ibadatina wa harakatina wa sakanatina wa hayatina wa mamatina khalisatan li ajlik wa li ridha wa anta radin anna ya Allah wa adkhilna fi ibadikas salihin wa adkhilna waj'alna minal ibam waj'alna min ibadikas salihin wa a'mal al maqbulah ya Allah. Rabbana la taj'alna Allahumma waj'alna fi hisnikal hasin wa amnikal amin min jamil adaya wal balaya wasyururi wad durur wa idza tawaffaitana ba'da tuli hayatin fi kamal istiqamah wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin warzuqna kama razaqta ibadakas salihin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.